Aku bilang nggak bisa, aku cuma kerja di kantoran pagi sampai sore, terus berharap punya rumah dengan gaji seperti itu. So welcome to the Millennial Power Podcast, episode number 1, with our first guest, at least this time. My guest today is Reni Winarto. Hello, Reni. Hi, I'm Reni. Welcome to the studio. Actually, this is our first real podcast that we're recording in the studio. So I'm happy that you're here. Thank you. Today, do we do it in English or in Bahasa? What do you want to do? I think we go with Bahasa. A bit Bahasa. Okay, no problem. So the Millennial Power Podcast will be in Bahasa and in English, depending on our guests. So the first question, Reni, that I want to ask you, tell me a little bit about yourself. Where you're from, how old are you? Maybe if you want to reveal that, you're a woman, so maybe you're a bit secretive about that. What's your family background? So tell us a little bit about yourself. Oke, aku itu lahirnya di Makassar. And sampai SMA aku keluar kuliah di Malaysia ya. Di Malaysia? Yeah, Okay. Malaysia. And I transfer to Melbourne. Aku sempat transfer ke Melbourne. Okay. Terus one day aku punya mimpi. Aku pengen kerja di luar negeri, nggak mau balik ke Indonesia. Gitu. Okay. So I go with my dreams gitu. Aku cari kerja, tapi ternyata di Melbourne itu aku harus continue study to get my visa. Untuk dapatkan visa, untuk tinggal harus sekolah lagi. Dan aku nggak mau, waktu itu aku nggak punya support lagi untuk S2. Jadi keluarga hanya support sampai S1. So I fly to Singapore and find a job. Okay. Aku komitmen dalam hati aku, kalau duit yang orang tua aku kasih ini habis, aku pulang kampung deh. Okay. Aku pikir gitu. So aku punya waktu, selagi duit ini masih ada, sesisa-sisanya gitu loh. Okay. Aku harus dapat kerja. Okay. Di Singapura? Di Singapura. Okay. Aku langsung terbang ke sana, nggak punya apa-apa istilahnya. Kenapa pilih Singapura? Karena pada saat itu Singapura buka peluang untuk kasih visa kerja yang bagi orang yang diterima oleh dari satu company itu yang akan apply visa for us. So within 1 week I get the job. Okay. Within a week. And sampai satu saat aku nemu pasangan hidup aku. Tapi dia harus balik ke Jakarta. So aku mau nggak mau harus ikut. Okay. Dan di Singapura kamu kerja sebagai apa? Accounting. Accounting. Terus S1-nya di accounting juga? Yes. Okay. So itu masih relevan. Tapi di sana itu agak boring gitu, agak membosankan karena pagi kerja, sore pulang, istirahat. Tiap hari hampir gitu kerjanya gitu. Nah, tapi aku juga nggak pengen balik Jakarta. Soalnya pikirnya sudah kerja di luar negeri, ngapain balik Indo lagi? Nggak pernah kepikiran. Sampai calon suami aku pada waktu itu harus diminta pulang sama orang tuanya gitu. Ketemu di Singapura juga? Iya, ketemu di Singapura. So aku balik dengan tidak bermodalkan apa-apa lagi nih ceritanya. So aku itu memang gak bisa diam, harus selalu pengennya kerja dan kerja. Supaya apa? Aku merasa aku produktif aja kalau aku kerja. Aku bisa menghasilkan sesuatu. Setidaknya hidupku terasa lebih berguna. Okay. So I hate being lazy. Aku paling sebel sama yang namanya kata malas atau orang malas. Aku agak irritate gitu loh. So begitu sampai di Indonesia, ya hal yang pertama aku lakukan, aku apply kerjaan, aku apply for job. Itu tahun berapa? Tahun 7 tahun yang lalu. Okay. 7 tahun yang lalu. Dan aku kaget. Aku dikasih satu lowongan pekerjaan mulai dari agak bawah. Aku kaget dengan gajinya 3,5 juta. Yang bener aja aku
dari Singapura gitu ya. Aku sudah punya standar. Tapi gimana ya, aku nggak ngerti apa-apa soal Jakarta karena aku yang lalu dari Makassar gitu. Dan aku sekolah di luar. Tapi aku coba ngikutin kata hati aku. At least I tried. Setidaknya aku coba, setidaknya aku melangkah. Dan waktu itu aku udah mulai kerja dengan gaji yang seperti itu. Aku terima, I just do my best. Aku nggak peduli soal gaji, aku punya standar. So gaji berapapun standar aku tetap gitu. Gitu. Jadi atasan aku melihat, oh kayaknya anak ini punya potensi. Ownernya melihat, tapi owner kan nggak selalu ada di tempat. So manager yang kadang handle, yang ngatur aku gitu. Sempat mengalami beberapa kali pindah kerja dengan status yang seperti ini, yaitu yang pertama aku kerja itu aku sempat diturunin sama bos manajer aku di pinggir tol karena waktu itu aku lagi hamil gede. Aku nggak seneng, kok aku diginiin gitu ya. So I quit my job. Second job aku digangguin lagi sama manajer aku sampai aku harus keluar. So I failed many times, like 4 or 5 times. Before I started my own company. Nah ini memang alasannya kamu keluar karena kamu nggak cocok untuk kerja untuk orang lain atau kebetulan pilihan perusahaan mungkin agak salah? The owner of the company actually keep contact me, ask me to come back. So means aku masih ada value for them. But some people mungkin posisinya agak terganggu. So beberapa kali aku digangguin gitu, aku udah seperti sangat-sangat terbiasa. Gitu. Jadi aku pikir aku nggak mau terus-terusan kerja sama orang gitu. Jadi ya, sorry, I'm out of the topic. Gak apa-apa, lanjut aja. Jadi background aku gitu dari kuliah di luar dan aku sampai kerja di Jakarta. Iya, terus datang ke sini, coba beberapa pekerjaan, nggak cocok, akhirnya kamu keluar, terus ambil keputusan untuk mulai. The last job itu, pekerjaan terakhir itu, aku ada 2 pilihan. Satu menjadi manajer di sebuah perusahaan Korea dengan gaji yang sangat tinggi, 27 juta saat itu. Dengan pilihan lain, satu company yang kecil-kecilan, nggak kecil-kecilan banget sih, tapi tempatnya nggak semegah Korean company itu, digaji sekitar cuma 10 jutaan. Tapi aku punya visi untuk ke sana karena aku tertarik. Aku nggak mau lihat gajinya, tapi aku mau melihat sesuatu yang aku bisa belajar. Jadi aku tetap memilih yang option kedua dengan gaji lebih rendah. Setelah kerja di sana, I learn a lot. Ini yang aku mau, ini yang aku pengen pelajarin, ini yang aku suka dan aku coba. Pada saat itu adalah konveksi. Konveksi baju. Nah, terus aku konveksi tas. Aku coba, ada yang merit, aku kasih free souvenir dengan pouch yang aku buat sendiri. Terus dimulai dari itu. Terus ilmunya dari mana? Karena kamu belajar accounting, terus bisa dapat ilmunya untuk bikin tas dan konveksi dari mana? Dari bekerja di tempat yang terakhir aku pilih itu. Oke. Jadi mereka juga di bisnis yang sama? Iya, similar. Mirip. Nah, gitu. Itu perjalanan gagal sampai aku menemukan, kalau orang Indo ngomong pecah telur. Aku menemukan bisnis yang aku jalani sekarang ini. Itu mulai kapan bisnis yang baru yang sekarang? Sekarang tahun keempat. Bisa cerita nggak? Jadi menarik buat saya. Jadi latar belakang, boleh tanya nggak? Latar belakang orang tua, orang pebisnis atau orang kerja? Iya, kalau di daerah itu kebanyakan buka toko.
Jadi dari kecil emang saya selalu bantuin di toko. Jadi kalau ada barang datang, saya selalu buka, saya bantu mama jualan. Masih kecil sekali, bahkan lemari etalase baju itu lebih tinggi dari saya. Tapi saya panjat kursi, saya berjualan. Itu toko orang tuamu? Toko orang tua, jual baju saat itu. Oke. Nah, itu lebih gampang untuk memikirkan mulai bisnis kalau sudah punya keluarga yang pebisnis atau orang pebisnis, atau tidak pengaruh menurut kamu? Jadi apakah itu sudah dibikin idenya dari kecil atau enggak? Aku rasa itu adalah salah satu peran terbesar yang membuat saya itu berani berbisnis. Karena sejak kecil saya melihat orang tua berbisnis, tapi zaman kecil-kecilan gitu. Okay. Yes. Dan pembisnis itu menghasilkan edukasi kamu juga kan, memungkinkan kamu belajar di luar negeri dan lain-lain kan? Iya, betul sekali. Oke. Nah, jadi 4 tahun yang lalu ini pindah dari dunia karyawan ke dunia pebisnis. Yeah. Bagaimana transisinya dan pengalaman kamu di situ? Jadi sebenarnya saat itu aku masih statusnya karyawan. But aku minta suami aku yang saat itu bekerja sama orang tuanya, aku minta tolong bikinin aku PT. Aku bilang gitu, karena aku waktu itu udah kasih free, tapi responnya mulai bagus nih. So ada teman yang bekerja di satu perusahaan, ini aku butuh tas loh. Oke, tapi kamu harus PT kalau mau masuk sini. Yeah. So I ask my husband, tolong bikin PT. We pay berapa aja, cuma nggak mahal kan bikin PT. Kita bikin, oke bikin. Masukin. Saat itu aku masih bekerja, tapi aku mengajar satu orang ini untuk menjadi trainee kedua. Kamu kesini ke toko ini beli ini begini, sampai bisnisnya udah mateng, aku quit. Oke. Nah ini menarik juga. Jadi kamu bukan loncat langsung dari just like a monkey ya. Aku harus pegang satu pegangan dulu, baru aku bisa lepas tangannya satu untuk meloncat. Pintar juga sih ya. Jadi bukan kamu yang ambil risiko gede, kamu main aman, sambil kerja, coba bikin sesuatu bisnis sendiri. Kalau sudah berkembang, sudah berhasil, baru kamu lepas talinya ya. Iya. Monyetnya lepas tali yang. Oke. Aku nggak jatuh. Nggak jatuh. Oke. Nah setelah lepas tali terus masuk ke bisnis ini, pengalamannya gimana? Jadi setelah mulai dari kecil sekarang sampai mana? Jadi kebiasaan yang aku bawa itu, aku kerja sama orang pun sampai aku kerja sendiri, itu aku selalu melakukannya dengan sepenuh hati. Sepenuh hati itu seperti benar-benar milik saya sendiri. Jadi emang waktu saya kerja sama orang pun, saya akan melakukan apa aja to get my things done gitu. Dan itu sangat disukain sama ownernya ya, pastinya ya. Setahun aku bisa naik gaji 3 kali, yang itu pencapaian yang membuat saya puas. Setiap kali saya melakukan yang terbaik. Nah jadi waktu pindah ke bisnis pun, sesusah apapun saya pasti lakukan yang terbaik. Sempet gak tidur, itu udah biasa. Yang penting ke customer selalu sudah kasih yang terbaik. So dari kepercayaan itu bisa another big company tiba-tiba telepon kita, ada Korean company tiba-tiba telepon kita mau bikin tas. Saya nggak tahu, aku pun heran. Mereka dapat kontak dari mana, saya nggak terkenal. Tapi mungkin mulut ke mulut. Oke. Cerita sedikit ya dengan produk kamu. Apa bikin tas kayak apa itu? So saya mulai dari tas wedding waktu itu. Tapi ternyata dari rekan teman-teman ini, mereka bekerja di company, jadinya B2B. Jadi bisnis to bisnis, aku bikin pouch, bikin agenda, salah satunya seperti ini. Aku supply. Bahkan dulu aku kerja di sana, sekarang aku supply barang ke sana. So itu sesuatu yang sangat memuaskan bagi saya. Jadi saya usaha konveksi tas dan apa aja yang intinya bisa dijahit.
Aku create, kita bikin model yang baru, kita bikin desain yang berbeda untuk company-company. Tapi sekarang juga udah banyak B2C, sudah banyak yang cari kita. Oke, jual B2C itu business to consumer ya, jadi kamu langsung jual ke pelanggan end user. Oke, itu lewat mana jualannya? For now, aku baru mulai by Instagram, karena aku rasa jangan mau ketinggalan zaman. B2B is good, big quantity ya, big volume. Tapi kita juga nggak bisa hanya satu itu aja. Kita lihat yang lagi ngetrend online, so I go for online juga. Oke. Saya ini baru dengar sesuatu yang saya mau explore sedikit lebih dalam. Kamu bilang yang satu aspek karakter saya adalah niatnya untuk selesaikan tugas atau ya pekerjaan kan, getting things done kamu bilang kan. Itu datang dari mana dan bagaimana kita bisa membikin, atau kalau misalnya ada orang yang lihat ini terus mereka rasa wah ini saya mau belajar juga itu untuk getting things done attitude misalnya ya kan. Bagaimana sih caranya untuk menjadi orang yang produktif, yang mau selesaikan tugas atau getting things done menurut Reni? Menurut aku setiap orang harus punya standar. Tapi bukan standar itu yang aku mau capai, tapi di atas standar itu. Jadi kalau bos saya minta, atasan saya minta, tolong dikerjain ini ya, siang udah kelar. Saya dalam 1 jam masih pagi harus kelar. Jadi jika saya disuruh jalan 1 mile, mungkin saya jalan 2 mile, 3 mile. Saya nggak mau 1 mile doang. So, ada ini ya, ada efeknya. Kalau misalnya kita kerja seperti itu, orang yang kasih tugas ke kami kan kita akan membangun kepercayaan. Dengan membangun kepercayaan ada kesempatan untuk lakukan hal-hal yang lebih besar. Kalau misalnya kita kita karyawan dipercayakan untuk mungkin naik tingkat atau dapat tugas lebih besar. Menurut saya juga begitu. Kalau saya lihat ini salah satu aspek yang penting sekali ya. Kalau kita kerjasama sama orang lain walaupun tim atau berbisnis, kalau orang partner kita atau karyawan kita mereka begitu, kita dikasih sesuatu, hey kamu ngurus ini, dan itu dilakukan dengan senang hati, dengan cepat, dengan hasil yang bagus, langsung kepercayaan kita kepada orangnya naik kan. Nah itu kamu salah satu contoh kan, karena beberapa kali dinaikin posisi dan dikasih gaji lebih besar. Oke. Nah, kalau saya sebagai orang milenial mau belajar untuk menjadi seperti itu, tips kamu untuk menjadi orang yang getting things done, bagaimana caranya? Seperti yang saya ngomong tadi itu, standar. Kedua itu emang selalu selalu punya rasa yang nggak pengen puas. Terus kalau kata orang sih beberapa, kamu perfeksionis. Tapi menurut aku kalau perfeksionis mungkin kalau nggak sesuai keinginannya mungkin bisa marah gitu ya. Tapi menurut aku yang penting kita sudah lakukan yang terbaik, apapun hasilnya. Menurut aku itu hal lain. Begitu aku melakukan yang terbaik, di situ titik puas aku itu doang. Sudah puas. Sepanjang sudah melakukan yang terbaik, puas. Oke. Nah, sekarang bisnisnya udah berjalan beberapa tahun. Sekarang boleh cerita nggak sebesar apa sih bisnisnya? Mungkin bukan dengan angka sih, tapi lebih ke aktivitas yang kamu lakukan dan mungkin visi ke depannya untuk bisnis kamu bagaimana kira-kira? Oke. Jadi waktu itu mulainya aku kan bidang usahanya konveksi. So, aku beli 1 mesin jahit dan aku waktu itu masih tinggal sama mertua. I ask my mama mertua, papa mertua, boleh nggak aku minta satu hal? Aku jarang minta sesuatu, tapi kali ini aku mau minta sesuatu. Itu apa katanya? Aku minta garasi. Aku bilang gitu. Aku minta garasi aja. Gak usah yang lain, garasi. Gak usah kasih aku modal, gak usah kasih aku minta garasi. So, aku beli 1 mesin jahit yang second cuma 2 juta. Karena kan
kalau beli yang mahal kan kita belum tahu ya ke depannya. Soal aku beli yang second, aku taruh di garasi. Aku mulai ngajak orang yang bisa jahit. So dimulai dari yang sangat-sangat kecil gitu, sangat-sangat kecil yang nggak pernah saya pikirkan bakal jadi bagaimana ke depannya. Cuma ide yang waktu itu harus saya jalankan. Setiap ada ide harus saya jalankan. Kalau nggak saya nggak tenang. Jadi kalau punya ide itu jangan disimpan, tapi langsung dijalankan. So waktu itu ide apa aku langsung pop up in my mind, aku langsung kerjakan. Aku coba taking order dari teman-teman, aku bisa bikin tas loh, gini. Oke, orderan mulai dari 80, 100, perusahaan order 1000 sampai 5000, sampai rumah mertua saya itu di ruang tamu penuh tas. Sampai di tangga-tangga, sampai di jemuran semua penuh tas. Jadi saya udah mulai gak enak nih kayaknya ya. Dari kayaknya awalnya harus punya tempat sendiri ya. Awalnya pinjam garasi sampai seisi rumah penuh tas. Jadi di mana-mana penuh benang gitu. Di situ titik mula saya sadar gitu. Ternyata kita udah gede. Udah order udah ribuan sekali satu model gitu. Oke. Belum punya modal juga, belum punya itu aja yang diputar-putar orang order, keuntungannya buat beli bahan lagi. Jadi nggak ada bener-bener nggak sepeser pun dikasih duit sama orang tua. Itu bener-bener dari orderan yang 80 biji itu untungnya nanti buat beli bahan lagi, untungnya buat beli bahan sampai titik rumah mertua saya penuh. Saya cari ruko. Saya statusnya sewa 2 tahun. Waktu itu punya duit dari nol ini juga gitu. Jadi kalau sekarang statusnya sudah mulai stabil, sudah ada tempat untuk produksi sendiri. Sejauh itu. Oke. Terus kamu mimpi ke depannya bagaimana? Perusahaan atau hidup ini mau dibawa kemana? So aku selalu jalan step by step. Mimpi besar itu selalu terlintas, tapi aku selalu belajar start small, tapi start now, sekarang. Jadi kalau saya pengen punya ruko, bukan sewa lagi, balik lagi seperti yang lalu. Keuntungannya aku harus simpan untuk nanti buat aset di ruko. Nah ini menarik. Jadi uang yang kamu dapat dari bisnis itu dipakai buat lifestyle juga nggak? Untuk menikmati income yang lebih besar? Atau kamu simpan semuanya buat bisnisnya? Sebenarnya kebanyakan mungkin masih lari ke bisnis sampai saat ini. Karena aku nggak ada branded bags, not like my friends gitu. Mereka semua branded bags. Tapi ya mungkin beliin orang tua, saya nggak minta. Tapi bagi saya itu bukan prioritas. Kenapa? Itu bukan prioritas. Karena yang penting saya bisa berpakaian sopan saat ketemu orang. Saya bisa tutur kata benar. Saya rasa orang sudah respect. Tidak perlu branded bag untuk orang respect kita. Tapi this is Asia kan? This is Indonesia. Jadi respectnya di sini juga kadang-kadang terlihat dari jam tangan yang kita pakai, jas atau sepatu yang kita pakai, mobil yang kita pakai. Menurut kamu bukan penting ya di sini? Untuk saat ini mungkin juga karena aku belum bergaulnya sama yang naik bisnis kelas, so aku nggak perlu naik bisnis kelas sekarang. Tapi mungkin one day kalau memang harus, itu sudah menjadi kebutuhan. Tapi sekarang itu bukan kebutuhan bagi saya. Kalau mau pasti mau, but nggak semua perlu yang kita pengen. What I want aku harus punya, tapi lebih penting what I need yang aku butuhkan sekarang. Kalau sekarang what do you need? Yang tadi saya bilang, saya kelola untuk bisa beli aset. At least aku own my own ruko untuk kerja. Nah ini yang satu hal yang penting. Kalau kita terakhir-terakhir ini juga posting di Instagram banyak tentang asset and liability dan lain-lain kan. Ini sebenarnya salah satu edukasi keuangan yang jarang kita belajar di sekolah kan. Ya, that's true.
Nah, kalau kita mau belajar tentang itu, bisa dari mana sih sebenarnya kalau untuk millennials sekarang di Indonesia, kalau mereka mau belajar tentang apa namanya financial education atau kepintaran keuangan, bagaimana caranya ya? Kalau dari aku, kadang aku uh, invest misalnya untuk anak. Aku kemanain ya? Kalau untuk sendiri sih kan belum masih banyak kebutuhan untuk bisnis ini. Jadi semua pasti lari ke bisnis. So, tapi untuk kayak anak gitu, aku kadang Google apa reksadana kali ya yang lebih aman. Jadi aku juga baca-baca gitu apa yang cocok. Dan aku ada di site, aku ada lari ke gold juga, ada lari ke reksadana. Preference-nya. Oke. Sekarang boleh tanya, kamu udah nikah kan? Sudah ada anak? Ya, Udah ada berapa? 2. Mereka berumur berapa? Yang satu 6 tahun, yang satu 4,5 bulan. Oh, oke. Masih kecil banget ya. Kalau kamu rencana kamu untuk anak kamu sendiri, pendidikannya nanti bagaimana? Karena background saya orang tua support abis-abisan untuk sekolah. So, itu akan aku lakukan untuk anakku. Aku akan support mereka abis-abisan untuk sekolah. Oke. Sekolah di Indonesia atau di luar negeri juga? Jadi background orang tua saya itu, mereka nggak pernah maksa saya harus jadi apa, nggak pernah maksa harus sekolah di mana. Tapi setiap keputusan yang saya ambil, saya harus diminta bertanggung jawab menyelesaikannya sampai titik garis akhir. So, waktu itu aku milih sekolah di luar negeri. Dan aku menyelesaikan semuanya kuliah dalam 3 tahun. Cukup waktu yang cukup, tidak lebih. Nah, begitu juga nanti ke anak saya. Itu menurut saya itu sangat free will itu membuat kita bisa bertanggung jawab juga. Jika ada yang watch over us, support, memberi ide jalan yang benar itu ke sini. So, ke anak saya juga nanti gitu. Apapun pilihan mereka, yang sepanjang mereka akan menyelesaikannya, bertanggung jawab, saya pasti support. Jadi mau sekolah di mana, mau di Indo atau di luar, bebas. Terserah mereka. Iya. Oke. Sekarang yang besar udah bantu-bantu juga di bisnis nggak? Ya, dia cukup punya jiwa bisnis, melihat mamanya sering kerja. Jadi memang anak ini saya dari kecil bawa waktu kerja, karena financial waktu itu belum mapan. So saya nggak punya suster waktu itu. Saya sempat jualan buka basar di sekolah-sekolahan. Saya bawa baby saya 6 bulan waktu itu. Sempat pas masih ASI, sempat ke toilet kasih ASI. Jadi anak ini sudah lihat mamanya kerja dari kecil. So sampai sekarang itu jangan minta dia pinjam apa-apa, dia bakal suruh bayar. Jadi jiwa bisnisnya kayaknya ada juga. Udah dapat. Oke. Kalau sekarang hal yang misalnya gini deh. Kalau kita lihat Reni 5 tahun ke depan, kira-kira gambarnya seperti apa buat kamu? Jadi tujuan kamu untuk 5 tahun ke depan kira-kira kemana? At least aku punya karyawan lebih banyak yang aku bisa ubah hidup mereka, cara pandang mereka. Itu sih target aku, karena kalau aku punya tim yang hebat, aku yakin 5 tahun ke depan itu aku bakal bisa bahkan 5 kali lebih besar dari sekarang ini. In term of business. Nah, oke, di luar bisnis, target kamu untuk hidup kamu sendiri kira-kira gimana? Autopilot. Aku pengennya banyak spend juga waktu sama family. So aku pengennya memang build this company kalau bisa autopilot, tapi sebagaimanapun harus tetap kita ada kontrol gitu. Tapi ya, bisa kan sebenarnya kalau kita set up procedure, hire the right people, sebenarnya bisa. Ya, betul. Tetapi banyak orang juga addicted to running a company. Jadi banyak teman saya juga, mereka nggak mau lepas. Iya. Jadi nanti caranya untuk ngelepasin bagaimana kira-kira? Kalau aku sih rasanya karena seorang ibu, aku rasa cukup mudah lah. Melihat anak gitu, pasti pengen spend time buat mereka. Oke.
Nah, kita sekarang ini we're turning the tables. What is a question you want to ask me? Saya rasa kan fair juga kan, saya udah dapat banyak informasi dan hal yang menarik dari Reni. Kamu mau tanya saya apa? So ini mungkin apa yang aku alamin mungkin masih banyak yang jauh lebih hebat di luar sana gitu. So secara singkat ini aku itu selalu pengen ada yang advice. Aku itu pengen belajar dari orang-orang hebat gitu. Tapi nggak sering nemu juga, soalnya aku bilang sebelumnya aku introvert, so aku nggak punya banyak teman. Aku padahal ada kepengen belajar sama orang-orang hebat, gimana mereka sukses. So kalau di sini aku mau tanya Eric, mungkin advice apa yang ke depannya buat aku ingat gitu one day, so kalau aku lagi jalanin yang ke depan ini aku bisa ingat advice dari Eric. Wah, berat sekali itu pertanyaannya. Tapi ini satu hal yang kamu cerita buat saya menarik. Sebenarnya memang kalau kita berkembang sebagai orang pribadi, if we grow as a person, satu saat kita harus cari lingkungan yang berbeda lagi. Dan pengalaman saya sendiri dalam hidup saya, ada beberapa fase di mana saya harus berubah lingkungan saya. Jadi saya harus cari lingkungan dengan orang-orang yang mungkin bukan lebih bagus atau lebih hebat atau lebih besar atau lebih kaya, bukan. Cari lingkungan dengan orang yang punya punya niat yang seperti saya mau menjadi. Jadi ya ini dalam bahasa Indonesia agak susah ya. Tapi kalau if we want to grow, we need to find the environment di mana kita bisa ketemu orang yang seperti kita mau menjadi. Misalnya, saat saya, ini cerita pribadi saya. Saat saya salah satu bisnis saya itu bangkrut tahun 2011. Saya bisnis itu tutup, terus saya harus mulai dari nol lagi. Ya, setelah beberapa tahun saya rasa saya nggak maju-maju, saya mikir apa yang saya harus lakukan. Sebenarnya saya harus cari lingkungan orang entrepreneur lagi, di mana saya bisa menjadi inspirasi, bisa teman ngobrol juga. Dan saat itu saya join salah satu organisasi namanya Entrepreneurs Organization. Nah, di situ saya ketemu beberapa orang lagi. Oh, mereka entrepreneur seperti tujuan saya, dan itu akan terjadi beberapa kali dalam hidup saya. So I think if you are in a space di mana sekarang kamu sebagai orang entrepreneur, you need to surround yourself with other entrepreneurs. Bukan hanya dengan orang profesional. Teman lama, teman SMA, teman SMP kita nggak perlu lupakan. Orang tua, keluarga nggak perlu dihilangkan juga. Tetapi for me, I find inspiration to be with people that inspire me. So I find people that maybe run a bigger business, do something I want to do, and try to hang out with them. Dan itu, you can do that through organizations, ada banyak, or you can do it through maybe seminars where people like that come, training. Karena kalau kita harus cari sendiri kadang-kadang agak susah. Jadi it's easier to find a group of people that are how you want to become and join them and be with them. Nah, yang menarik buat saya kadang-kadang kita rasa wah ya tapi bisnis saya masih kecil, saya masih saya baru belajar, atau kayak seperti saya di EO itu ada orang-orang yang menjalankan konglomerat. Perusahaan gede sekali. Awalnya saya gabung, saya rasa wah, saya sebenarnya orang kecil di sini. Tetapi walaupun saya orang kecil, saya punya kehebatan mungkin di sisi lain. Jadi mereka juga belajar dari saya. Kalau misalnya Reni gabung salah satu organisasi atau dua atau tiga atau kumpulan dengan orang-orang bisnis hebat misalnya, mungkin awalnya rasa okay, I have nothing to contribute, I'm a small person here. Tetapi itu bukan begitu. Karena there is something that you have to contribute to them. Dan saya selalu percaya ada ini, saya tidak terlalu religius, tidak terlalu beragama, tetapi saya rasa itu
issue faith-nya ada. Faith dalam arti kita gabung di misalnya satu grup atau apa, there is a reason why you join. There's a reason why you're here today. There's a reason why you're talking to me. Okay, that's There true. is no coincidence. Yes, that's true. The reason you talk to me mungkin karena mau belajar dari saya atau dengan saya atau there is always a reason for that. Jadi kalau misalnya kita gabung di salah satu community dengan orang-orang yang lebih bagus, lebih pintar, lebih besar, there's a reason why you joining that. Karena you want to grow. Yeah. And our environment holds us back. We have to be really careful to not let our family, our friends, our environment hold us back from our dreams. Jadi, one way adalah di luar environment yang kita punya, we find another environment that lifts us up and brings us forward. Okay. Reni, aku mau tanya satu hal. Kalau kita bilang apa namanya, your biggest achievement in your life, kira-kira apa ya, Reni? Oh iya. Jadi waktu umur aku awal 20-an, aku punya mimpi kalau aku harus mencapai mimpi-mimpi ini before 30. Jadi aku ada jangka waktu yang aku harus kejar sebelum umur 30. Salah satunya punya rumah dengan hasil usahaku sendiri tanpa minta orang tua sepeser pun. So, dimulai dari pertama aku balik Jakarta itu, aku kerja sama orang. Aku udah mulai pelajarin di Indonesia itu di Jakarta itu seperti apa. Tapi aku tahu nggak muluk-muluk, aku nggak mungkin bisa beli rumah mewah atau rumah yang ber-MM. So aku go for apartment. Okay. Untuk tahap pertama aku cari apartemen yang kira-kira bisa masuk budget aku. Waktu itu apartemennya kurang lebih 1,1 M saat itu. Okay. Dengan gaji saya pada saat itu 3,5 juta. Okay. So itu impossible untuk punya beli rumah. So, terus KPR-nya nggak dapat kan? iya, nggak punya aset, nggak ada yang bisa kasih ke bank. So aku kerja. Aku bilang nggak bisa, aku cuma kerja di kantoran pagi sampai sore, terus berharap punya rumah dengan gaji seperti itu. So aku mulai jualan. Aku ambil parfum dari satu perusahaan parfum, aku jual. Mulai dari jual kecil-kecilan. So ada satu malam tahun baru waktu itu 31 Desember, aku ke GI. Aku ajak suami aku dan teman aku yang lagi susah-susah semua nih. Aku bilang, ayo kita jualan parfum. Di sana kan rame. Kita ngeder aja. Ini parfum murah sampai segitunya loh. Oke, aku udah pede banget. Pastilah aku bla 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 bla. Tiba malam itu tiba-tiba hujan. Sudah bawa parfum berdus-dus. Jual sampai malam. Dan hasilnya apa? Kejual 1 biji. Oke. 1 biji. Oke. Tapi itu nggak pernah. Kalau ditanya menyesal nggak? Enggak. Aku ingat kejadian itu sampai sekarang dan aku merasa itu sangat fun. Aku sudah go through sampai segitunya. Nggak putus asa. So I go for online. I think ini nggak bisa cara lama. I go for online. Aku masukin ke waktu itu Groupon. Yeah. Aku tayangin door 1.200 botol dalam sekali tayang. Oh, aku bilang kayaknya aku udah bisa beli rumah ini kalau begini. So terlalu percaya diri. Aku nemu satu apartemen dan aku beli dengan cash keras saat itu. 50 kali nyicil. Jadi 1,1 M itu 50 kali nyicil. Balloon payment bulan pertama sampai bulan ke-30 itu 20 juta pada saat itu. Dan 20 bulan kemudiannya 20 juta sekian, makin naik lagi. Tapi dengan modal ini yang namanya apa ya, percaya sama Tuhan sama nekat beda-beda dikit gitu loh. Tapi saya percaya kalau kita udah lakuin yang terbaik pasti ada berkahnya kalau orang bilang. So tetap jualan sambil kerja di kantor, tetap saya jualan di luar, jual online, jual apa yang lagi booming saya ikut jual. Itu bahkan income-nya lebih banyak dari gaji saya. Yeah.
tiap bulan ada aja ketutup tuh cicilan. 1 bulan terasa sangat berat, sampai bulan ke-10 kayaknya udah mau pingsan. Tapi begitu aku melatih diri ini, ternyata kita bisa dapat income di luar dari kerjaan kita tuh lebih besar, lebih luas yang di luar sana daripada cuma di kantor. Tapi saya nggak bilang duduk di kantor itu nggak benar, itu boleh dilakukan, tapi mungkin jangan terlalu lama pada level yang sama. So, sama ada satu aspek menarik juga. Kalau saat kamu sudah ambil keputusan untuk beli apartemen, point of no return kan? Saat beli, now over the next 50 months, yes, I have to pay 3, 4, 5 million a month untuk apartemen kan? Point of no return kan? Jadi kadang-kadang kalau kita mau maju, ya kita kadang-kadang harus loncat dan harus ada sesuatu yang ikat kita biar kita perlu berusaha ke depan. Ya, itu yang membuat saya semangat tiap bulan. Tapi tidak semua orang berani, Reni. Jadi bagaimana tuh? Tidak semua orang berani jadi begitu. Saya juga nggak menyarankan terlalu ekstrim seperti saya, karena itu nggak maksudnya kita mengenal kemampuan kita masing-masing gitu loh. Tapi melangkah ini yang harus dilakukan, now or never gitu loh. Dan dengan cerita kamu dari pengalaman kamu sendiri, ini satu hal yang positif kan, karena itu memacu diri saya lebih. Saya nggak pernah pikir saya bisa seperti itu. Ternyata saya bisa lebih, bahkan sampai saya punya usaha sendiri. Ternyata bulanan 50 itu jadi ringan sekarang karena income-nya udah jauh daripada 50 bulan yang lalu, karena usaha yang ekstra, double, triple, ratusan kali ekstra, karena udah terikat. So apartemennya tenggat sudah lunas semua, tidak pernah meminta sepeser pun dari orang tua, semua udah terlunasi, sudah di renov dengan cantiknya. Aku bisa beli 2 unit mobil dengan my own. Semua itu perlu saya maksud saya bukan untuk dibanggakan, tapi saya share bahwa kita itu kadang nggak pernah tahu kemampuan kita sampai kita terus mencoba apa yang nggak pernah kita lakukan sebelumnya, kita lakukan sekarang juga. Percaya deh, hasilnya itu wow, amazing. Ini my last question. Tahu nggak, kita udah setengah jam ngobrol. Lama ya. My last question, kan kamu orang pebisnis dan kita kan boleh kan promote sedikit bisnis Reni. Jadi kalau misalnya setelah ini beberapa orang lihat, oh saya mau tahu tentang bisnisnya Reni, mungkin mau gabung, mungkin mau beli, bagaimana caranya untuk kontak kamu? Guys, aku jalanin bisnis konveksi tas. Jadi kami produksi sendiri, mulai pemilihan raw materialnya itu bebas ya. Jadi memang terima order, maunya modelnya seperti apa bisa kami buatin gitu. Awalnya B2B ya, jadi kami melayanin PT-PT gitu. Tapi kami juga sekarang go online, B2C, bisa follow IG-nya, Instagram-nya di @alacarte_hampers. Alacarte_hampers, oke. Yes. Untuk PT bisa nanti juga through Instagram bisa kontak saya jika mau order yang big quantity untuk perusahaan, kami juga terima. Sip. Nanti di show notes untuk YouTube dan Instagram kita kasih semua, kita kasih handle kamu dan kontak ke bisnisnya. Hari ini kita bicara sama Reni Winarto. Terima kasih banyak untuk waktu kamu. Terima kasih untuk sharing dan untuk be so open about your story. And I wish you all the best in your business. Thank you, Eric. You too. Thank you. Millennial Power. The power to control your future.